Namun, di tengah pemberlakuan PPKM, diketahui puluhan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Indonesia. Hal itu tepatnya terjadi di Sulawesi Selatan. Dalihnya, para pekerja itu masuk karena merupakan pekerja di proyek strategis nasional yang dikelola oleh pemerintah. Kasus tenaga kerja asing dari Cina masuk saat PPKM adalah bentuk tidak konsistennya pemerintah untuk yang kesekian kalinya terkait penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Publik menilai pemerintah selalu gamang dan tidak konsisten atas komitmennya, dimulai dari memutuskan PSBB hingga PPKM yang terjadi pada saat ini. Hal ini diungkap oleh analis senior PKAD atau Pusat Kajian dan Analisis Data Fajar Kurniawan melalui wawancara langsung bersama Cornerin. Gamang dalam apa kita lihat? Kita melihat kegamangan itu ketika menetapkan apakah akan menggunakan pendekatan karantina wilayah atau PSBB gitu. Dalam situasi pandemi yang masih sedemikian gawatnya, harusnya yang paling rasional itu adalah pendekatan karantina wilayah. Ya, karantina wilayah itu betul-betul total lockdown ya, sebagaimana mungkin juga dilakukan oleh beberapa negara atau bahkan sebagian besar negara-negara di Eropa, di Cina dan yang lain itu menerapkan itu. Artinya masyarakat betul-betul tidak boleh bepergian, stay at home ya dan seterusnya. Tapi konsekuensinya memang bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah gitu. Nah, tapi apa dampak positifnya virus itu bisa segera diputus rantai penyebarannya gitu. Karena kedisiplinan tadi itu untuk karantina wilayah tadi. Kalau PSBB itu kemarin kan masih memungkinkan orang untuk keluar masuk suatu wilayah ya. Yang kita juga sendiri juga tidak tahu apakah betul-betul orang itu sehat atau tidak dan sebagainya. Dalihnya pemerintah adalah bahwa kalau karantina wilayah maka tidak memungkinkan orang aktivitas ekonomi akan lumpuh, akan mati. Ya memang iya, untuk sesaat pasti mati. Tapi kalau kita berpikir memprioritaskan antara mana yang lebih prioritas antara nyawa dan ekonomi, saya kira pikiran atau akal sehat kita akan mengatakan bahwa harusnya nyawa dulu yang diprioritaskan gitu. Ekonomi bisa dibangkitkan gitu. Kemudian ketidakkonsistenan itu dilanjut dengan memberikan pengecualian tenaga asing masuk ke Indonesia secara bebas. Jadi dari awal kita melihat hampir tidak ada lockdown terhadap tenaga kerja asing terutama dari Cina yang bebas masuk berapapun jumlahnya dengan alasan untuk mengerjakan proyek pembangunan nasional. Ingin pandemi segera selesai, tapi ekonomi tidak ingin jatuh. Ini berbahaya. Akibatnya, yang terjadi justru tidak jadi dua-duanya. Ekonomi tetap jeblok dan korban pandemi terus berjatuhan. Hal ini juga dinilai sebagai bentuk ketidakadilan. Ketika rakyat dibatasi ibadahnya, kerja menjadi sulit, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Pulang kampung harus ditunda, tapi dengan enteng, tenaga kerja asing masuk untuk bekerja. Jelas ini sangat tidak adil. Ini adalah kezaliman ya. Kezaliman penguasa yang kemudian berat sebelah gitu. Kalau untuk rakyatnya itu semua dibatasi, mulai dari Idul Fitri tahun lalu, Idul Adha tahun lalu, kemudian perayaan Natal tahun baru ya. Kemudian Idul Fitri tahun ini ya. Pemerintah sudah dilarang mudik, dilarang pulang kampung, dilarang memobilitas secara besar-besaran ya. Dan saya kira masyarakat kita patuh untuk itu. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tetap saja membuka pintu-pintu bandara untuk masuknya orang-orang asing ya, pekerja-pekerja asing untuk kemudian datang ke Indonesia. Hanya apa? Berbekal kalau dulu mungkin surat keterangan rapid misalkan itu ya. Nah, itu sudah bisa masuk. Kalau sekarang dengan surat keterangan telah divaksin. Nah. Meski Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tenaga kerja asing yang sudah datang mendapatkan vaksinasi COVID sebanyak 2 kali. Namun itu bukanlah jaminan bahwa mereka yang datang bebas dari virus. Terlebih varian Delta telah membuktikan bahwa orang yang telah divaksin 2 kali tetap terpapar. Pertanyaan saya adalah, apakah ketika orang itu divaksin, itu dia orang itu steril dari virus?
Ya, banyak faktanya bahwa orang sudah divaksin, bakal vaksin 2 kali, itu tetap bisa terserang virus ini gitu. Artinya apa? Artinya bahwa vaksin dan tidak vaksin itu tidak ada jaminan untuk orang itu kemudian tidak membawa virus. Bisa jadi dia karena vaksin dan sudah terbentuk antibodinya sehingga dia tidak terserang. Tapi apakah dia kemudian juga tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain? Sangat bisa. Ya, mungkin tidak untuk dia sendiri dia kuat, tapi dia bisa menjadi transmitter ya virus itu kepada orang lain. Nah, oleh karena itu harusnya kan kalaupun kemudian grafik pandemi itu sudah landai dan kemudian pintu-pintu penerbangan tadi mulai dibuka termasuk dari luar negeri, tapi tetap saja harusnya ada karantina yang standar gitu. Apakah 10 hari, 14 hari sampai kemudian diyakini bahwa orang ini steril, tidak ada virus, tidak ada ini, ya dia dinyatakan bersih kan begitu. Ini kan masalahnya tidak. Orang datang hanya berulang vaksin sudah langsung bebas ke lapangan. Coba. Siapa yang jamin dia tidak membawa virus? Ketidakkonsistenan ini juga membuat rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Banyak juga yang merasa bahwa keputusan ini tidak adil. Dari sana berkembang akhirnya aksi-aksi pembangkangan masyarakat. Maka ini pun jelas akan berpengaruh pada pengendalian COVID-19 yang mungkin menjadi tidak maksimal. Nah, justru saya melihat ketidakkonsistenan pemerintah itulah yang kemudian membuat distrust masyarakat. Ya. Ketika kemudian PPKM ini diumumkan, besok harinya bukan kemudian sepi jalanan, tambah ramai. Ya. Karena apa? Karena mereka melihat, masyarakat itu menilai bahwa pemerintah ini tidak layak untuk dipercaya lagi gitu. Pemerintah ngomong apa, yang dilakukan apa kan begitu. Pemerintah minta masyarakat yang diperketat, ternyata dia buka pintu lebar untuk tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Ini yang buat mereka jengkel gitu, marah gitu. Sehingga terjadi distrust itu ya. Dan distrust itu kemudian memunculkan disobedience ya. Pembangkangan dari masyarakat gitu. Diseru PPKM ya mereka tidak nurut. Terus siapa yang menafkahi anak istri saya di rumah? Siapa yang menjamin? Nggak ada juga jaminan dari negara, tidak jaminan dari pemerintah. Memang bisa dikasih makan batu kan nggak bisa. Ya. Nah ini saya kira yang menjadi problem kita gitu. Sekali lagi, ketidakkonsistenan, ketidakadilan yang memunculkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah tentu akan berpengaruh pada pengendalian COVID-19 yang pada saat ini sedang menggila. Namun, nampaknya kesalahan ini sudah terjadi berkali-kali. Akankah pemerintah mendengar? Fatih Salahuddin, Ahnafdin, Cornerin.